Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertatap muka dalam media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka tholabul ilmi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara pada malam kali ini di acara Barokah edisi hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah pembacaan sholawat ya Pak ya. Kemudian juga langsung ada sambutan mungkin dari perwakilan dari Disdik atau dari pengawas atau dari perwakilan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya adalah ke pemateri yaitu oleh Ustadz Hilmi Ferdiansyah Al-Kaf, dan selanjutnya adalah pembacaan doa oleh pemateri, selanjutnya adalah penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita sama-sama dengarkan, kita buka hati kita buka telinga kita, untuk sama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada malam hari ini akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Abdullah, SPDI, beliau GPAI SDN Mengger. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. الله لي الله لي الله لي نعم الوالي. صلوا على هذا النبي محمد رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdullah yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya dan juga sholawatnya. Kemudian selanjutnya adalah sambutan perwakilan dari Disdik, barangkali ada Pak Gansa atau dari Bapak Pengawas hadir pada malam hari ini. Atau dari perwakilan kepala sekolah. Dari pengurus barokah dulu, Pak. Oh ya, dari pengurus barokah mangga. Bu Tia, mangga Bu Tia, ya Bu Tia ya. Ya, ayo Bu Tia, mangga Bu Tia. Dengarkeun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allah khairan kasiron kepada para jamaah barokah yang senantiasa rajin hadir mengikuti kajian barokah malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang senantiasa rajin mengikuti kajian barokah mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa program mungkin dari barokah ketika di bulan Ramadan kita akan ada barokah ngabuburit dan juga ada barokah kuliah subuh. Insya Allah tanpa kehadiran Bapak Ibu dan dukungan Bapak Ibu jemaah barokah yang setia, barokah ini tidak akan terlaksana. Untuk itu Bapak Ibu senantiasa setia mengikuti kajian barokah, sama-sama tholabul ilmi, sama-sama kita dicas gitu ya, ketika seharian penuh kita melakukan aktivitas dalam satu hari kita sama-sama untuk kajian tholabul ilmi di kajian barokah ini. Hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan sadayana sehat selalu dalam lindungan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwati iman rahimakumullah. Kita langsung saja supaya mengefektifkan waktu pada malam hari ini. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Hilmi Ferdiansyah Al-Kaf. Beliau sebagai founder dan motivator spirit pendidikan dan keluarga. Dan juga beliau sebagai kepala madrasah, mudir madrasah ya, Ar-Rahmat. Kemudian juga tema pada malam hari ini adalah rumah tanpa ibu dan ayah. Bagaimana membina rumah tangga tanpa membina anak tanpa ibu dan ayah, di rumah tanpa ibu dan ayah. Kita sama-sama dengarkan materi dari Ustadz Hilmi Ferdiansyah Al-Kaf. Kepadanya disilakan. Tapi secara peran mereka nggak melakukan fungsinya di rumah secara baik. Jadi urusan ada atau tidak ada itu jangan melihat hanya pada aspek fisiknya saja. Mencek bahasa Sunda nama bukelekana, tapi apakah mereka berperan atau tidak? Nah, ini yang menjadi titik tekan berkaitan dengan materi kita kali ini ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah yang berkaitan dengan hal ini buat kita bahwa posisi ayah dan ibu itu sebetulnya setara dalam mendidik anak. Dia sebagai apa? Sebagai guru di rumah. Ya, seperti halnya di sekolah juga guru-guru sama, baik itu wali kelas, guru agama, guru bidang studi, ya, itu sama sebagai guru. Bahkan kepala sekolah pun juga dia sebagai guru juga status utamanya, gitu ya. Maka tanggung jawab mendidik itu bukan hanya ibu aja, tapi juga ayah. Ya, jadi di kita di Indonesia rata-rata hanya menyerahkan pendidikan itu kepada ibunya aja, tapi kalau ayahnya enggak gitu. Nah, ini yang menjadi problem tersendiri buat kita ya.
Jadi cuma 11 saja yang melakukan pendidikan, tapi ayahnya enggak gitu ya. Karena itu ketika ada anak berperilaku buruk, ya, tidak lagi kita berteriak, ya, ibunya mana sih? Bisa enggak sih ngurus anak? Beres-beres aja masa kok nggak bisa gitu ya. Nah kayak gitu biasanya pinternya si bapak jadi bos gitu ya, cuma neriakin aja, marahin aja istrinya, ya, si ibu gitu ya, dimarahin gitu ya. Nah, sekarang ini juga persoalannya saat ini banyak guru-guru juga yang nggak punya kepala sekolah. Mohon maaf kalau agak loncat-loncat. Ya, persoalannya saat ini banyak guru-guru juga yang nggak punya kepala sekolah gitu ya. Ya, istilahnya ibu gurunya ada di rumah si ibu, tapi bapaknya nggak ada gitu. Yang jadi leader nggak ada. Bahkan kalau di rumah itu kadang yang jadi leader itu si ibunya. Ya, jadi suaminya itu DKI, di bawah kekuasaan istri, ya, di bawah ketiak istri. Jadi nggak banyak berperan gitu ya. Lalu yang lain berkaitan dengan hal itu, ayah yang seharusnya menjalankan tugas ini nggak paham peran dan ilmunya. Tetap aja istri ngurus anak seorang diri, ya, nggak pakai orientasi, arahan dan bimbingan dari kepala sekolah, ya. Jadi sok aja gimana mama, pokoknya mah bebasin gitu ya. Ini jadi salah besar gitu ya. Akibatnya mengasuh dan mendidik anak sekedar ngabisin waktu. Ya, kalau tuh buat ibu-ibu nunggu suami pulang kerja sambil berkeluh kesah ya. Ngasuh anak kok susah banget ya gitu ya. Ngasuh anak memang susah ya karena memang hadiahnya itu surga gitu ya. Jadi memang susah urusan ngurus anak, ngurus di rumah gitu ya. Karena itu sudah seharusnya ayah menjalankan fungsi ya jadi kepala sekolah di rumah. Nah ini contoh berkaitan dengan permasalahan ketika ayah itu nggak menjalankan tugasnya. Ya kalau ayah nggak menjalankan tugasnya, jadi berkaitan dengan hal ini bahasa Sundana nemblehkeun ke ibu ya. Jadi ayahnya udah nggak bisa jadi kepala sekolah, nggak bisa jadi leader. Lalu berkaitan dengan hal itu ya. Ada berkaitan dengan perbedaan peran ayah dan ibu. Ini yang harus kita ketahui. Ibu itu jadi guru bagi anak, ya. Ibu jadi guru bagi anak, lalu ayah itu jadi guru ya juga jadi kepala sekolah ya. Kalau ibu jadi guru memang sering dibahas berkaitan dengan hal ini bahwa al-ummu hiyal madrasah ya. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Ya, ibu itu adalah sekolah yang utama bagi anak ya. Ayah jadi guru dan juga kepala sekolahnya gitu ya. Dan ayah sebagai mudiruhu, sebagai mudirnya atau kepala sekolahnya. Maka di sini yang harus diperhatikan bahwa ibu ini juga hal yang berbeda adalah berkaitan dengan peran ayah dan ibu. Ibu itu ngasahnya kepekaan rasa ya, sedangkan ayah memberi makna terhadap logika. Nah, kalau ibu itu ngasah urusan rasa, kalau ayah logika, ya. Kedua-duanya dibutuhkan oleh anak, gitu ya. Jadi ibu membimbing anak jadi pemimpin yang peduli. Nih, kalau toh ibu itu ngebimbing jadi anaknya buat pemimpin yang peduli. Kalau ayah ngajarin jadi pemimpin yang tegas. Dua-duanya penting. Dua-duanya bagus ya. Jadi ibu pemimpin peduli, ayah pemimpin yang tegas ya. Jadi berkaitan dengan hal ini dua-duanya penting. Jadi kalau toh yang ayahnya nggak berperan, jadi anak itu seringnya perasa. Ayahnya jarang di rumah atau ayahnya cuek aja gitu ya. Nah, maka berkaitan dengan hal ini anak cenderung kadang-kadang akhirnya juga lebih dominan perasa, tidak mainin logika berpikir gitu ya. Nah, itu rada susah gitu urusan itu. Ya, ibu care, tapi ayah cuek. Itu jadi masalah juga gitu ya. Nah, buat anaknya. Lalu berkaitan dengan hal itu, ayah sebagai kepala sekolah, ya juga guru, bertugas menentukan visi pengasuhan bagi anak, ya sekaligus mengevaluasinya, itu ya. Selain juga bikin nyaman suasana bagi gurunya, yaitu siapa? Ibunya, ya. Jadi ayah itu sebagai kepala sekolah juga guru ya nentuin visi pengasuhan bagi anak gitu ya sekaligus ngevaluasi ya. Jadi kalau ayah cuma ngurusinnya itu adalah ngurusin
TV rusak, ya, keran hilang, genteng bocor dalam rumah, itu bukan ayah yang berfungsi sebagai kepala sekolah, tapi ayah yang berfungsi sebagai penjaga sekolah. Jadi kalau bahasa sederhana, kalau ayah cuma fungsinya benerin genteng bocor atau beberes ya gitu-gitu, nah itu ayah penjaga sekolah, bukan ayah menjadi leader atau kepala sekolah gitu ya. Nah, hak anak itu mendapatkan pengasuh lengkap yang saling kerjasama ya. Jadi ayahnya terlibat, apalagi ibunya juga pasti harus terlibat. Jadi dua-duanya terlibat ya. Nah, berkaitan dengan hal itu juga ada hal yang sangat penting berkaitan dengan peran ayah ya. Jadi peran seorang ayah ini menjadi sangat penting diketahui ya. Jadi tugas ayah, maaf saya ini kan dulu. Ya, tugas ayah itu sebagai kepala sekolah paling tidak ada 4 tugasnya. Di sini juga mungkin bisa jadi ada kepala sekolah ya. Saya pun juga pernah menjadi kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah madrasah, ya, kepala sekolah TK, kepala sekolah TPA pernah merasakan, ya, lagi bujangan dia udah jadi kepala sekolah TK, kepala sekolah SD pernah, kepala sekolah SMP ya, jadi guru SMA juga, ajar kuliahan gitu ya, dan yang belum jadi kepala sekolah SMA ya, jadi rektor belum. Nah, tapi yang secara umum perannya itu, kalau tahu ayah itu jadi kepala sekolah, ya berperan penting, ya nggak cuek aja gitu. Paling tidak ada 4, ya. Yang pertama adalah bikin suasana aman dan nyaman, kedua merumuskan visi dan misi, ketiga melakukan evaluasi, yang keempat menegakkan aturan. Nah, ini tugas ayah kalau jadi kepala sekolah. Nah, ini tentunya kerjasama dengan bukan para guru, kalau para guru berarti kan 2 ya, ibunya 2 gitu ya. Nah, dengan guru ya, dengan istrinya atau dengan ibunya anak-anak ya. Jadi tugas ayah sebagai kepala sekolah itu kita akan lihat ya. Saya lihat tampilannya dari yang kiri kanan juga saya perlihatkan gitu ya. Ya, berkaitan dengan hal ini. Jadi berkaitan dengan hal ini bikin suasana aman dan nyaman ya. Jadi berkaitan dengan hal ini, saya coba full screen ya. Jadi bikin suasana aman dan nyaman berkaitan dengan suasana di rumah yang harus dibentuk oleh ayah. Nah, sekarang berkaitan dengan itu ada kunci utamanya adalah buat seorang ayah di sini khususnya gitu, karena di sini juga banyak ayah atau bapak-bapak ya, ada sebagian juga ibu-ibu juga banyak. Ya, kunci utamanya adalah bahagiakan pasangan ya. Peran ibu harus memberikan rasa nyaman bagi anak ya. Biar apa? Biar betah lama-lama di dekatnya. Ya, kadang ada anak yang nggak bertahan di rumah, pengennya itu main aja sama temennya. Dan itu banyak ya. Saya punya anak juga yang SMA, alhamdulillah sih ya berusaha banyak di rumah ya, maksudnya nggak banyak keluyuran kayak sebagian anak sekolah sekarang kan ya, hobinya keluyuran aja, pengennya di luar rumah, bahkan main sama temennya sampai malam gitu ya, ada yang sampai jam 8 sampai jam 9 malam gitu ya. Nah, ibu itu juga harus berfungsi tempat curhat ketika anak resah ya. Nyiapin anak ketika supaya dia siap menghadapi masalah. Kan sekarang banyak anak yang akhirnya kan nggak bisa curhat sama orang tuanya karena orang tuanya nggak nyenengin, ngebetein gitu ya, atau yang lainnya kalau anaknya sudah remaja. Nah, semua hal di atas bisa dipenuhi oleh istri jika peran kepala sekolah yang jadi tugas ayah itu berjalan optimal. Ya, itu yang sangat penting ya. Nah, berkaitan dengan itu ya, maaf, sekarang yang harus kita perhatikan bahwa berkaitan dengan ini, sebagai kepala sekolah ayah bertanggung jawab bikin nyaman istrinya ya. Banyak yang istrinya atau ibunya anak-anak itu nggak nyaman di rumah. Harusnya ayah bikin bahagia istri dan anak-anaknya. Ayah kasih dukungan kepada istrinya biar betah sama ibunya ya. Ayah support ya istrinya biar nggak gampang stres, tertekan, merasa lelah, bosen dan lainnya. Ini kan semua pekerjaan di rumah kasihin ke istrinya gitu ya, ke ibunya anak-anak.
Jadi akhirnya apa? Istri nggak nyaman, si ibunya nggak nyaman. Bawaannya tuh gampang marah-marah, emosinya meledak-ledak. Apalagi kalau ibunya ibu yang bekerja, wanita karir, gitu ya. Ibu yang udah capek, apalagi udah capek ngajar, misalnya di luar, tiba-tiba di rumah juga harus ngerjain pekerjaan rumah sana sini ya. Istilahnya sumur, dapur, kasur, ya, kudu ngalembur, ya 24 jam pekerjaan ibu. Bapak mah udah pulang ke rumah kadang kerjaannya apa? Nonton YouTube, main game, ya, nonton TV, segala macam kayak gitulah. Ya beda banget gitu ya aktivitas ayah dengan ibunya gitu ya. Sehingga anakku juga jadi ada masalah berkaitan dengan itu karena terutama peran ayahnya tidak optimal ya. Jadi anak lebih betah main di luar, nongkrong atau tempat lainnya, malas ngobrol sama ibunya atau bahkan malas pulang ketemu ibunya ya, karena berkaitan dengan ini karena ibunya jadi sosok yang nggak menyenangkan bagi jiwa anak yang disebut mother distrust ya, kurang percaya sama ibunya akibat ibu nggak lagi berikan kenyamanan bagi mereka ya. Semua ini karena apa? Karena peran ayahnya sebagai kepala sekolah hilang. Bahkan saya berani sering menyebut berkaitan dengan hal ini itu di kita itu di Indonesia sekarang ini banyak rumah tanpa ayah. Ayahnya ada tapi ayahnya nggak berperan ya. Bahkan secara nasional, secara Indonesia itu ada negeri tanpa ayah. Ayahnya nggak ada perannya. Cuma emak-emaknya aja yang capek, yang stres di rumah, kayak gitu. Ya, atau sebaliknya juga, ayahnya terlalu dominan, si ibunya mah shopping, kerja ataupun yang lainnya gitu ya. Ayah cuma apa? Ternak teri, ya si bapaknya. Nganter anak, nganter istri gitu ya. Nah, itu pun juga jadi masalah terkait dengan hal itu. Maka berkaitan dengan ini, ya, cara menciptakan suasana nyaman yang ada di tangan ayah berkaitan dengan ini harus bisa memulai ya dengan memperhatikan kebutuhan batin istri ya. Istri bisa memberikan rasa nyaman pada anak-anak jika kebutuhan batinnya terpenuhi. Ya. Kebutuhan lahir bisa jadi terpenuhi. Sudah punya duit, ada pekerjaan, bahkan karirnya bagus. Apalagi guru-guru sekarang sebagian, terutama yang PNS kan sudah relatif lumayan lah gitu ya, lebih sejahtera dibanding dulu gitu ya. Walaupun sebagian pun juga masih belum gitu ya. Ya itu dinikmati saja ya. Jadi tapi ruang batin itu nggak kepenuhi kepada istri gitu. Itu juga jadi masalah. Ayah memberikan ruang bagi istri untuk berbicara, mengeluarkan isi hati dan pikirannya. Ya. Jadi biarin si ibu itu keluarin unek-uneknya. Bahkan kalau tahu lagi ada curhat, itu si ayah bilang, oh iya, ya kalau enggak, ya, iya aja minimal gitu. Walaupun mungkin bisa jadi bingung mau ngejawab apa. Tapi jangan ditolak ketika istri atau ibunya lagi curhat. Apalagi curhat urusan anak, urusan keluarga, termasuk urusan finansial. Ya. Istri yang jarang diajak bicara sama suaminya, biasanya bahasa tubuhnya nggak nyenengin. Kalau pas nyusuin, ya kalau punya anak kecil, itu nyusuinnya tuh nggak resah gitu ya. Dia nggak bisa ngedengerin curhatan anak, nggak sabar saat bicara, karena emosinya itu nggak kekontrol, teman-teman. Ya, akibatnya anak dapat sampah emosi ibunya. Jadi pokoknya mah ambek kabegungna lah mun bahasa Sundana, saya sendiri gak apal persis ambek apa gitu ya. Nah, itu ambeknya itu dilimpahkan kepada anaknya ya. Jadi anaknya pun juga emosian gitu ya. Nah, karena apa? Karena ada loss ya yang hilang, yaitu peran ayahnya di situ ya. Maka kewajiban ayah itu memberikan waktu dan ruang ya bagi istri untuk bicara setiap hari sebagai upaya menyehatkan jiwanya. Dengerin keluh kesahnya. Kalau istri mau marah-marah dan nangis silahkan. Ya. Karena kan sandaran yang paling indah, paling hebat itu buat istri itu kan kepada suaminya. Masa kepada laki-laki lain. Atau di media sosial. Namanya juga media sosial. Apa itu media sosial? Media itu jadi sial. Ya, dia lagi ada masalah sama pasangannya, sama suaminya, lalu dia upload di Instagram, di Facebook sambil dia foto-foto gitu ya, foto dirinya gitu ya. Wow, seluruh dunia tahu gitu ya. Kamu ngapain itu? Nangis
di depan di Facebook gitu ya. Wah, enggak, saya enggak. Itu lihat di Facebook nangis. Oh iya, ternyata teman kita, bahkan orang sedunia pada tahu bahwa kita lagi nangis, lagi sedih. Kata teman kita ketika di WA, jangan-jangan kamu ada masalah ya sama suami kamu. Nah, kayak begitu harusnya jangan curhat di mana aja gitu ya. Curhatnya sama suaminya, jangan sama yang lain. Ya, meskipun punya orang tua, katakan, ya baiknya utama curhat dulu ke suaminya dulu. Nah, suaminya harus membuang sampah emosi istrinya dulu. Kalau nggak ketahan itu kesalurinnya ke anak yang jadi sasaran empuk kemarahan si ibunya gitu ya. Oke. Setelah memenuhi kebutuhan batin, suami juga harus mampu memenuhi kebutuhan fisiknya sehingga istri jadi sehat jasmani dan rohaninya ya. Bisa menjalankan tugas sebagai guru bagi anak-anaknya kan. Kayak ibu bapak pun juga kalau ngajar itu nyaman atau enak kalau lagi nggak ada masalah. Terus yang kedua, duitnya juga lancar. Ya, duitnya lancar. Kalau lagi ada masalah ruwet, lagi punya banyak utang, lagi stres mikirin biaya sekolah, biaya hidup dan yang lainnya nggak akan bener ngajarnya. Umumnya gitu ya, pengalaman saya juga gitu ya. Maka harus sehat jasmani dan rohaninya gitu ya, sehingga ya kelebihannya istri akan tahan berjam-jam mendengar keluh kesah buah hatinya kepada anaknya ya, mudah ngasih maaf, ngasih senyuman ketika anak melakukan kesalahan. Kan ini mah kan anak jadi sasaran tembak di balakun ya, kayak piring, kayak naon, kayak HP di balakun karena kesel gitu, keselnya sama si suaminya itu, sama si ayahnya, cuek aja gitu. Nah, oke. Yang kedua, merumuskan visi dan misi ya, teman-teman. Ya, jadi berkaitan dengan merumuskan visi dan misi, ngasuh anak itu nggak bisa pasrah mengikuti aliran air. Ya, jadi kalau mau ikutan aliran air harus pastikan ujungnya kemana, ke danau, ke laut, atau ke selokan. Ya. Jadi kepala sekolah, ayah harus merumuskan garis-garis besar pengasuhan dan pendidikan di rumah agar istri bisa mendidik sesuai tujuan. Ya, jadi mau kayak gimana nih kita urusan rumah ya, kalau tuh dalam Islam itu kan asmara, as-sakinah, mawaddah, rahmah ya. Jadi ketenangan, ya kecintaan secara fisik, ya yang non fisik dan yang lainnya itu makanya harus paham tentang tujuan pernikahan, tujuan berumah tangga ataupun berkeluarga gitu ya. Nah, ayah jadi kepala sekolah itu tugasnya merumuskan sekaligus mewujudkan visi dan misi ini ya. Jadi meski ayah sibuk kerja di rumah, ayah tetap bertugas menentukan visi dan misi pengasuhan. Jadi nggak apa-apa, mau bapak-bapak lagi kerja, sibuk, apalagi ada yang jadi kepala sekolah, jadi guru, ya karir. Nah, itu nggak masalah. Tapi yang paling utama, bagaimana bekerja sama dengan ibu yang jadi gurunya di rumah, gitu ya. Nah, faktanya saat ini banyak ibu yang nggak tahu gimana dan harus ngapain ya ngasuh anak karena nggak dikasih panduan ya. Banyak di kita itu ya falsafahnya mengalir bagaikan air ya, kayak lagu ya, yang nggak punya perencanaan. Padahal jika memiliki panduan, tugas ibu jadi jelas setiap harinya, teman-teman. Ya, oke. Nah, kalau mau belajar dari Nabi Ibrahim, dia sebagai ayah, meskipun awalnya di Palestina, Nabi Ibrahim, istrinya di daerah Mekah, tapi Nabi Ibrahim merumuskan visi dan misi pendidikan anaknya. Ya, nanti ayahnya kan juga bersatu ya. Nabi Ibrahim dengan istrinya ya. Nah, tapi hebatnya Nabi Ibrahim itu sebagai seorang ayah itu punya visi misi yang jelas, bahkan punya doa-doa yang hebat. Mulai dari Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang diminta sama Allah itu biar anaknya menjadi orang yang ahli sholat awal waktu, ahli ibadah awal waktu. Rabbi habli minas shalihin ya, dan doa-doa yang lainnya itu, doa-doa Nabi Ibrahim. Nah, kalau disimpulkan dari surat Ibrahim ayat 35-37, 4 visi Nabi Ibrahim itu, pertama nguatin akidah. Ya, ini yang paling pokok dulu. Biasakan ibadah, menanamkan akhlak, menguasai life skill. Ya, termasuk ketika guru juga ya, ini Bapak Ibu guru, ketika ngajarin anak-anak itu yang paling utama bukan urusan ibadahnya dulu, tapi apa? Akidahnya dulu. Ya, akidahnya dulu. Ya, maka kalau tahu itu akidah yang paling utama, bisa dilihat bagaimana hasilnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam,
mulai dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, hingga Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya disebut ayahnya para nabi. Ya, nah itu dari Nabi Ibrahim. Lihat lagi, ya, dari Nabi bukan Nabi, dari kisah Luqman para sahabat. Ya, jadi kisah Luqman pun juga itu luar biasa. Ya, jadi nasihat Luqman sebagai seorang ayah kepada anaknya itu pun juga yang paling utama itu adalah berkaitan dengan la tusyrik billah, berkaitan dengan menyekutukan Allah. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, yang paling utama apa? Urusan jangan menyekutukan Allah, lalu akhlak, berbuat baik, dan yang lainnya. Ya, saya nggak bahas semuanya. Tapi di sini peran ayah itu besar. Dan rata-rata di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana yang menasihati itu ayah, bukan ibu. Ya, beda dengan di kita kan, yang urusan nasihatin anak itu urusan itu ke mama aja gitu ya. Ada apa ya? Mama. Ada apa? Mama, semuanya mama gitu ya. Ditembelahkan nanti ke si mamahnya gitu ya. Oke. Yang ketiga, melakukan evaluasi ya. Nah, tugas orang tua itu melakukan evaluasi. Kalau tos dia sebagai ayah, ya jangan bosan evaluasi pengasuhan anaknya. Ya, bahkan jangan cenderung menyalahkan kepada istrinya. Gara-gara lu sih, wah, sambil menghina kepada istrinya. Enggak bisa gitu. Ya, kerjasama ya. Karena merumuskan visi kita sebagai orang tua, inti dari visi pengasuhan itu dua. Membebaskan diri sendiri, istri, dan anak-anak dari api neraka, dan juga membawanya ke surga. Ya, karena surga jadi tujuan, orientasi akhirat harus jadi tujuan yang jadi standar evaluasi utama dalam pengasuhan. Ya, bukan hanya pengen lulus dengan nilai UN yang baik, ya ujian sekolah baik, ya, ataupun yang lainnya, tapi jauh lebih dari itu. Ya, jadi masuk surganya bareng-bareng. Ya, contoh Nabi Yakub alaihissalam itu yang ditanya, apa yang kalian sembah setelah ayah wafat? Nah, itu yang ditanyakan Nabi Yakub. Ya, jadi itu yang sangat penting berkaitan dengan akidah itu, tauhid kepada anaknya. Nah, gimana cara mengetahui sukses atau gagalnya visi pengasuhan anak kita? Lihat, ini ada dialog antara rakyat ya yang menunjukkan visi asli pemimpinnya. Ya, ini disandarkan pada 3 khalifah dari dinasti Bani Umayyah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Ya, pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik, pembicaraan rakyat itu selalu dimulai dengan kalimat, anak udah berapa, ya, gimana keadaan keluarga, ya urusannya tentang keluarga gitu ya. Setelah ditelusuri ternyata Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Sulaiman ini memang menjadikan keluarga itu jadi program utama. Maka rakyatnya pun terinspirasi membicarakan tentang keluarga. Ya. Lalu kita lihat Walid bin Abdul Malik, obrolan rakyat itu berubah. Pertanyaannya apa? Rumah udah berapa? Kebun berapa hektar? Perdaganganmu udah sampai negara mana? Dan pertanyaan sejenis sekitar kekayaan gitu ya. Ternyata Walid bin Abdul Malik memang dikenal sebagai pemimpin yang concern pada masalah kekayaan dan pembangunan, sehingga rakyat pun terpengaruh visinya. Lain lagi dengan zaman Umar bin Abdul Aziz, ya teman-teman. Ya, jadi lihat zaman Umar bin Abdul Aziz, setiap obrolan rakyat selalu tentang masalah agama. Hafalan Quranmu sudah berapa juz? Apa kamu udah puasa hari ini? Nanti malam bangunin saya ya, qiyamul lail atau yang lainnya. Nah, ini terjadi karena Umar memang pemimpin yang sangat perhatian pada urusan akhirat dan menjadikan agama sebagai bidang pembangunan utama. Jadi agama itu yang utama. Ya. Nah, kita apalagi di sini ya para pengajar agama itu kita harus concern berkaitan dengan urusan agama ini. Ya. Nah, baiknya sampai ke pemerintahan pun juga kita concern berkaitan dengan hal itu. Ya, itu sangat ideal banget. Nah, maka ketika itu, kalau dalam konteks keluarga, apa yang sering dibicarakan anak menunjukkan visi asli kita sebagai orang tuanya. Karena anak ibarat rakyat dan orang tua pemimpinnya. Jika mereka jarang bicarakan masalah agama, itu tandanya pengasuhan belum sesuai visi misi. Ya, maka berkaitan dengan hal ini, kalau masih ada yang kurang, ya, maka lihat ada yang namanya connection before correction. Ya, jalin hubungan sebelum mengoreksi. Jadi buat koneksi yang bagus sebelum kita mengoreksi kepada pasangan kita, anak kita, ya itu hal yang sangat penting. Penuhi haknya terlebih dahulu, ya. Oke, lalu waktunya pun juga harus cari waktu yang tepat ya. Kalau dalam buku
berkaitan dengan cara menasihati anak yang dicontohkan Rasulullah, itu nasihati anak, istri, pasangan atau suami itu saat perjalanan, ya, saat makan, saat program, saat anak sakit atau pasangan kita sakit, itu bagus sekali ya. Nah, itu kalau mau nasihatin. Nah, gimana caranya? Anda bisa mengatakan pada anak-anak dan istri, ayah ingin kita semua masuk surga bareng-bareng. Ayah nggak pengen ayah aja yang masuk surga, atau cuma ayah aja atau ibu aja yang masuk surga. Kalian enggak. Ayah ingin semuanya masuk keluarga bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Ini menunjukkan keseriusan kepada anggota keluarga kita ya. Dan yang terakhir adalah menegakkan aturan. Nah, ini yang sangat penting. Menegakkan aturan itu yang sudah disepakati bersama jadi tugas utama ayah. Ya, bukan ibu. Nah, di kita makan biasa yang bagian negakin aturan itu siapa? Ibu. Mak dan emak lagi gitu ya. Jika ayah nggak ngejalanin tugas ini, pada dasarnya ayah telah zolim ya sama istri dan anaknya. Kok bisa? Karena ayah membiarkan anak dengan kesalahannya, berarti membiarkan anaknya terjerumus dalam jalan menuju neraka, bukan surga. Ya. Ketika ayah acuh dengan kesalahan anak-anak, biasanya istri tampil ngambil peran. Nah, ibu yang seharusnya berfungsi memberikan rasa nyaman, berubah jadi ibu yang memprotek anaknya. Itu jadi perannya jadi berubah gitu ya. Negakin aturan yang sudah disepakati bersama jadi tugas utama seorang ayah, bukan tugas ibu ya. Oke, saya persingkat ya. Maka ayah memang harus pulang ya. Makanya kalimat yang tadi disebutkan dalam judul itu adalah rumah tanpa ibu dan ayah itu, maka ayah ini harus pulang. Pulangnya gimana? Pulangnya kemana? Pulangnya adalah harus hadir dan terlibat dalam pengasuhan. Ya, tunjukkan otoritas dan ketegasan ayah. Ya, jangan biarkan istri ngambil alih fungsi ini yang utama. Boleh, tapi jangan yang utama. Biarlah anak merasa ayahnya tegas, atau mungkin bisa jadi disebut galak, ya, daripada cuek. Karena memang inilah the real father. Real father itu ayah berperan dengan baik. Ya, asalkan anak nyaman dengan ibunya, ya ibu jangan jadi ayah jadi seorang ibu yang tegas, galak gitu ya. Tapi ibu yang lembut. Saat anak protes dengan keputusan ayah, ibu bisanya menenangkan dan menguatkannya. Ini yang namanya keseimbangan dalam pengasuhan. Ya, maka ayah memang harus pulang. Ya, ayah sebagai pemilik otoritas aturan, bertugas menjaga anak dari pengaruh buruk lingkungan. Ibu jadi pemberi rasa nyaman, jadi daya pikat anak untuk selalu pulang ke rumah. Tentu aja ayah yang tegas juga harus diimbangi dengan kelembutan dan kebaikan pada sisi lain, agar anak nggak trauma. Begitu juga ibu, sekali boleh agak bawel, asal jangan kebablasan. Ya. Kalau ibu ingin negakin aturan, cukup dengan kalimat, ingat pesan ayah. Ya, ayah bilang apa? Anak tahu bahwa aturan bukan dari ibunya yang paling utama, tapi dari ayah. Ayahnya sebagai apa? Ya guru, ya juga kepala sekolah. Aturannya dari sana. Jika fungsi ayah serius dijalani, insya Allah nggak ada lagi kalimat resah dan gelisah dari ibu, karena ayah udah kembali. Ya, ini ada yang tambahan tugas orang tua sebagai guru, memahami kurikulum pendidikan keluarga, dan kompetensi memadai, memahami fungsi rumah. Tidak akan dibahas sekarang ya, kecuali kalau ada yang mau diskusi boleh ya. Intinya adalah ayo mari kita sama-sama semuanya berperan ya. Kalau toh di dalam pendidikan itu ada kalau biasanya kan disebut 3 ya, yang berperan itu adalah sekolah, di situ ada guru, lalu juga ada ada orang tua ya. Yang ketiga ada lingkungan atau teman, yang keempat ada, kalau toh boleh sering saya tambahkan, itu yang berperan pengaruhi seorang anak ataupun keluarga. Itu zaman sekarang adalah media sosial ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi itu harus kita combine dengan baik gitu, aspek-aspek yang sangat mempengaruhi buat keluarga. Itu saja teman-teman, silakan kalau ada yang mau share ya, mungkin dibuka sedikit diskusi atau pertanyaan ya, silakan. Ya, terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik Ibu Bapak sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada Ibu Yani Kurniati. Baik, silakan Ibu Yani, dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Baik Pak Ustadz,
Sebelumnya saya sangat tertarik sekali gitu ya dengan kajian malam ini. Ini benar-benar memukul saya banget gitu ya. Apa namanya? Hmm, jadi di sini kan katanya seorang ibu itu jangan sepenuhnya mengambil fungsi seorang ayah gitu ya. Iya. Nah justru sebaliknya, justru saya yang mengurus anak itu dari mulai biaya sekolahnya segala rupanya gitu ya. Saya sedangkan bapaknya sampai sekarang nggak tanggung jawab sekali, nggak pernah membiayai, menafkahi, jangankan membiayai atau menafkahi, menanyakan pun juga tidak pernah gitu. Ya emang ya kan meskipun maaf gitu ya, meskipun kita sudah berpisah gitu ya, bercerai, tapi kan kalau dengan anak itu tidak ada bekasnya gitu ya, masih tetap gitu ya, anak gitu. Tapi emang kalau dengan istri ada bekasnya. Tapi cerai sama istrinya itu cerai segalanya. Ya sama anaknya ya sama nafkah segala rupanya. Nah, jadi gimana ya? Ya udah kebayang. Iya. Iya. Jadi sulit banget gitu ya untuk menyampaikannya gitu ya. Jadi tindakan saya itu harus seperti apa? Terus kemarin ada teman gitu ya ngasih TikTok di situ, isinya itu katanya seorang ayah yang menelantarkan anaknya yang tidak membiayai, dia itu udah terjerat dengan undang-undang pasal sekian-sekian gitu ya, kita tuh bisa menuntut. Tapi kita tuh mempertimbangkan lagi gitu ya, kalau misalnya kita menuntut atau apa gitu ya, kita tuh jadi berpikir panjang gitu. Jadi sisi ibadah saya itu di mana gitu. Apalagi kan kata Pak Ustadz barusan, yang namanya mengurus anak itu benar-benar menjengkelkan betul gitu ya, yang ngarudet, ngarungsing, apalagi saya gitu ya, yang jadi tulang punggung segala rupanya gitu ya, yang membiayai nafkahnya, terus segala pekerjaannya kayak mencucinya segala rupa ya, mencuci pakaiannya sampai membeli pakaiannya itu kan saya sendiri gitu. Belum banyak permintaan ini itu atau rudet apa itu benar-benar luar biasa gitu ya. Makanya benar kata Pak Ustadz barusan yang namanya mengurus anak itu surga balasannya memang terasa. Nah seperti itu gitu. Nah jadi menurut Pak Ustadz sikap saya ini gitu ya harus bagaimana gitu. Jadi kita berpisah dengan mantan suami itu dari mulai anak masuk TK. Jadi dari mulai masuk TK pendidikannya itu saya membiayai sampai sekarang SMP. Bahkan sekarang itu sudah kelas 3 SMP mau ke SMK. Dan di sini ya lumayan lah luar biasa yang namanya sekolah di swasta banyak pengeluaran dari ujian itu banyak gitu ya. Ini itu ya luar biasa gitu ya. Jadi benar-benar saya itu harus tanggung jawabnya itu benar-benar jadi tulang punggungnya itu untuk anak saya itu benar-benar. Nah, jadi saya itu menurut Pak Ustadz gitu ya. Jadi apa gitu yang harus saya lakukan? Apakah dengan keegoisan saya harus menuntut gitu ya, atau saya harus pasrah aja gitu karena surga balasannya gitu ya. Ya mungkin Pak Ustadz bisa menghibur hati saya atau dengan apa gitulah supaya saya itu benar-benar bisa ikhlas dalam membesarkan anak saya sendiri gitu. Mungkin itu Pak Ustadz, ini jadi curcor nih. Nggak apa-apa, Maaf sebelumnya. Ya, satu-satu aja ya, biar langsung ya. Gimana hostnya ya? Biar langsung nyambung aja ya. Oke. Ya mungkin itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebetulnya tadi saya mau sedikit bertanya dulu gitu ya awalnya. Ternyata udah jelas ya, sudah ada divorce ya gitu ya. Maka ketika sudah terjadi ya, kalau kata Agim kan sering disebut nasi sudah jadi bubur ya, ya sudahlah. Kalau ketika sebelumnya masih bisa bertahan ya seperti halnya Siti Asiyah binti Muzahim ya bertahan padahal suaminya selevel Firaun gitu ya. Tapi menjadi 4 wanita yang terbaik di dunia yang Allah turunkan. Ya, silakan lihat di reel saya ya, di Instagram saya. Jadi buat orang beriman, kalau ibu ngaku orang beriman dan harus beriman ya Bu ya, kalau dipuji itu nggak terbang, kalau dicaci itu nggak tumbang, nggak jatuh. Jangan lihat nilaian Allah. Ya, jadi
berkaitan dengan hal itu, ya tatap orang lain, termasuk suami kita itu meskipun berat itu ya positif aja lah, meskipun berat gitu ya. Ada positifnya gitu ya. Kalau toh ada kesalahan, ya nggak usah dibenci lah orangnya. Ya, benci keburukan atau kesalahannya saja. Ya, keburukan atau kesalahannya karena mungkin nggak ambil peran terkait dengan hal itu. Ya, jadi teman-teman, terkadang Allah itu ngajarin ke kita itu dipertemukan ya dengan orang yang menyakiti kita, Bu. Ya, tujuannya apa ini? Tujuannya apa ini? Apa hikmah di balik itu? Supaya kita kuat, mental kita kuat, agar iman kita kuat, agar kita makin dekat dengan Allah, Bu. Ya, makanya berkaitan dengan hal itu, Allah itu nggak ngebebanin seseorang itu sesuai dengan apa kalau dia nggak kuat, ya. Ingat, ya, Allah itu ya memberikan ujian itu sesuai kemampuan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi udah ada takarannya dari Allah, ya. Jadi ketika lagi ada masalah, termasuk saat ini kita diuji dengan masalah atau beban yang sangat berat, karena Allah percaya sama ibu, karena Allah tahu, yakin ibu bisa. Ya. Selanjutnya balikin sama Allah, ya Allah, masalahku ini berat ya Allah, tapi aku jadi ringan ya Allah. Kenapa? Karena ada Engkau ya Allah yang maha besar, yang maha pemberi solusi. Allahus Samad, Allah tempat bergantung kita, Allah tempat bergantung saya. Maka ketika ada masalah, udah serahin semuanya sama Allah, ikhlasin aja, ya, nggak usah berharap lagi. Ya udah berusaha kan ibu ya, udah nggak berharap lagi tentang urusan perhatian yang sifatnya apa finansial atau yang lain. Ya udah, ya pasti ada hikmah di balik ujian yang Allah berikan, di balik musibah yang Allah berikan kepada kita. Allah yang ngasih masalah itu, ikan Allah yang ngasih masalah, dan Allah juga yang tahu kunci jawabannya. Jadi, supaya bisa menghadapi masalah itu, menghadapi soal ini dari Allah, maka ibu minta sama Allah kunci jawabannya. Apalagi kita kan guru, Bu, rata-rata di sini, ya, udah dikasih soal kan, cari kunci jawabannya. Kunci jawabannya ada di siapa? Di Allah, Bu. Jadi minta sama Allah, supaya kita diberikan kesabaran, diberikan kebaikan atas berbagai hal yang terjadi. Itu ya, Bu, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya barangkali ada lagi yang mau bertanya. Yo, silahkan, boleh Silakan. sharing, diskusi atau punya pengalaman, boleh. Atau Ibu yang tadi masih mau mengungkapkan kembali? Saya itu alhamdulillah kalau yang waktu itu sering di Radio MK ya, GFM. Alhamdulillah. Itu sering banget, bahkan ada yang sursor, ada yang urusan tentang keluarga di rumahnya, wah macam-macam lah. Ada yang sampai macam-macam kondisinya. Spesialis parenting ya, Ustaz ya? Enggak juga sih. Ya. Salah satu yang disukai lah. Asik. Iya. Kalau di MK di acara apa, Ustaz? Sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Sebelumnya di apa? Inspirasi pagi. Oh, di inspirasi pagi awal pekan. Oke. Iya. Baik, ikhwatul iman, Ibu Bapak sekalian, barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan di raise hand saja. Kalau tidak, kita tutup saja kajian malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Hilmi. Ini masih ada nih tiket lagi ya. Boleh Bu, silakan Bu. Enggak, Bu. Bu Farida Farhan. Oh ya, silakan. Halo. Ya, silakan Bu. Mangga, Bu. Ya, mangga Bu. Ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tidak dibuka ininya Pak ya. Nggak apa-apa Bu. Soalnya ini kelempar terus ini saya nih, jelek sekali jaringan Indosat itu. Iya. Disebutkan provider ya, Bu. Udah Pak, udah rasanya udah lama ini setiap ikutan Zoom ini kelempar terus nih. Nah ini Pak, saya mau tanya kayak gini. Sebenarnya kasus ini karena saya guru gitu ya, saya kalau alhamdulillah kalau di keluarga tuh, kalau di keluarga saya sendiri itu alhamdulillah, saya bersama suami itu bukan termasuk yang saya rasakan itu, yang kita itu memang kita benar-benar kerjasama
mendidik anak itu gitu ya, seperti itu, seperti yang ini yang Bapak ceritakan situ, rasanya saya banget gitu, rasanya gitu. Ini ustadznya, karena suamiku tuh termasuk ustadznya Pak Rosyad ini nih, Pak Rosyad yang jadi MC ini nih. Jadi alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Nah, jadi ini kebetulan kalau saya itu bukan banyak ya, ada beberapa kasus yang terjadi justru pada anak didik saya gitu, Pak. Anak-anak didik saya. Jadi ayah yang tidak semestinya menjadi peran di dalam rumah itu, banyak kasus-kasus di sekolah saya itu. Nah terus jadi ibu-ibu sendiri yang berperan di situ gitu memang. Nah terus sehingga berdampak pada anak gitu. Nah ini mas, saya sebagai guru, saya pengen mudah-mudahan ada masukan dari Bapak atau informasi seharusnya bagaimana gitu saya. Jadi gimana ya caranya berkomunikasi dengan kedua orang tuanya itu sampai si anak tuh kayak gini, Pak. Kan saya ceritakan kepada orang tua tuh harus begini gitu. Ketaatan kita itu setelah ketaatan kita kepada orang tua itu adalah kedudukannya itu kedua setelah kepada Allah. Anishkurli wali walidaika wa ilayar masir gitu. Saya selalu katakan gitu kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu ada yang cetak-cetuk gini misalnya. Bu, gimana saya misalnya mau berbakti kepada Bapak misalnya, tuh rata-rata Bapak tuh memang betul di Indonesia itu seperti itu kata Bapak yang tadi katakan. Bapak saya meninggalkan saya. Bapak saya sama mama aja berantemnya sampai gini. Saya dengerin aja gitu ya. Nah, ada satu kasus anak kecil yang dia kalau saya rasa nih nggak jarang, padahal anaknya pintar Pak. Kalau belajar saya tuh dia tuh tulisannya bagus, terus dalam ulangan-ulangan itu selalu bernilai bagus gitu ya. Kata saya nih, menurut saya nggak ada masalah dengan saya sebenarnya, kayaknya gitu. Tapi ketika mau masuk beberapa kali, 1-2 kali gitu, selalu beralasan gini, nggak mau masuk sama Bu Rida, Cina. Kalau Bu Rida tuh ada pasti nulis bahasa Arab katanya kayak gitu. Hah? Kata saya, kapan nulis bahasa Arab? Paling 1 kali itu aja surat Al-Asr. Kalau saya ngelihatnya, ini anak gak mau sekolah dan di guru lain pun gak mau, ada beberapa kesempatan gak mau sekolah. Karena kalau kata saya, ini di rumah tangga gitu. Kan si anak pernah celtuk kayak gitu. Ibu, Cina, bapak saya sama ibu saya tuh sampai kalau berantem gitu, saya carikan. Jadi masalah dan kadang-kadang bikin, ya kalau lagi ujian, kadang dia galau ya. Ya, saya coba temukan, coba sederhana pada ngobrol sama anak saya, Bu ya. Mohon maaf saya ini dulu tutup videonya karena ininya goyang ya. Oke, saya fokus lagi kepada yang tadi Ibu sampaikan. Jadi yang pertama buat Ibu sebagai guru itu adalah munculkan sikap empati terlebih dahulu ya kepada anak tersebut. Seolah anggaplah Ibu adalah sebagai orang tua keduanya. Ya, yang mungkin bisa jadi sama orang tuanya dia nggak berani bicara ngomong ini, ngomong itu, segala macam. Ya, minimal dia ada sedikit pelampiasan, walaupun ketemunya cuma sebentar. Atau kalau nggak ketika ngajar, jangan yang diomonginnya hanya pelajaran saja, yang hanya kepada materi pelajaran saja, tapi tidak menunjukkan aspek ya afeksi berkaitan dengan kondisi anak lagi ada masalah ya, lagi galau, ataupun aspek-aspek yang lainnya ya. Kognisi mungkin bisa jadi harus dikedepankan, tapi aspek afeksi dan psikomotor yang terjadi pada anak kita pun juga harus bisa memahami itu. Jadi bisa support dengan hal yang tersebut, hal itu. Lalu yang lain adalah kalau yang tadi Ibu sampaikan berkaitan dengan bagi peran antara ibu dan suami gitu ya, alhamdulillah sudah bagus dan itu dipertahankan Bu ya. Dan itu keren banget lah Bu ya kalau udah bisa kayak gitu, salut lah gitu ya. Jadi insya Allah itu menjadi pengalaman penting buat kita, buat anak-anak kita kalau tuh ada kerjasama seperti itu. Nah sekarang peran ibu lebih dioptimalkan. Bukan, kalau saya punya yang namanya fungsi guru itu sampai 20 Bu. Ya, saya sering memberikan pelatihan guru dan kepala sekolah di beberapa sekolah. Nah, itu diantaranya guru itu bukan hanya sebagai teacher, tapi dia sebagai leader, ya. Dia juga sebagai sebagai motivator, ya, sebagai konselor dan yang lainnya. Nah, tugas ibu juga
support sebagai konselor. Ya karena bisa jadi banyak anak yang sekarang ini ya dia berasa ayahnya nggak ada. Bahkan anak saya contoh yang SMA sekarang kelas 12 itu cerita, kasihannya teman saya yang kayak gini, kalau dia masih bisa diantar jemput sama bapaknya. Kalau saya nggak nganterin, ya anak saya suka nagih pengen dianterin sama saya. Kalau dulu sampai sekarang dari mulai TK sampai SMA saya selalu sering antar tiap hari gitu ya. Nah, kalau sekarang mah udah gede lah ya, lebih bebas lah. Gitu ya. Nah, tapi dia merasakan melihat ada temennya yang jauh dari ayahnya, teman dekat dianya. Dia merasa sedih gitu. Dia berempati gitu. Dan ya dia merasa bersyukur karena bapaknya begini. Saya usah sebut lebih jauh lah, misalkan cerita tentang saya begini. Nah, maka kalau toh ibu sebagai guru ambil peran sebagai konselor, sebagai juga orang tua kedua atau orang tua ketiga yang mensupport dia ketika lagi ada masalah. Bukan hanya transfer of knowledge saja, tapi transfer of affection dan empati. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Ini ada lagi sedikit lagi karena udah mau kita tutup. Sedikit lagi masih ada yang chat ya. Chat yang sudah masuk dari Bu Yani ya. Ya, Terima kasih pencerahannya. Mudah-mudahan bisa ikhlas dan menerima ujian ini. Diberikan kesadaran kuat dan membesarkan anak sendirian. Insya Allah, Bu, tenang. Ya, ada Allah. Ya, dari Ibu Selfie. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah memberi rizki lewat saya sebagai ibu untuk membiayai sekolah anak-anak. Dan anak-anak tahu kalau yang membiayai itu saya. Jadi wibawa seorang ayah di mata anak berkurang. Apakah baik kalau saya berbohong pada anak-anak kalau uang yang saya berikan diberi oleh ayahnya? Oke. Nah, jadi secara prinsip kita nggak perlu dengan terlalu vulgar berkaitan dengan hal ini ya. Jadi ketika ada hal itu tinggal jawab saja ya ini dari mama, ya dari ayah, dari apa? Kan dari ayah itu paling tidak kalau toh bicara dari ayah itu adalah bahwa dia adalah anak ayahnya. Ya, dalam pengertian adalah menjaga ya kekurangan pada diri ayahnya gitu ya. Tetapi apa yang paling utama dia pun juga kan tahu bahwa sebetulnya berbohong pada anak-anak ya baik. Apakah baik kalau saya berbohong pada anak-anak ya? Secara prinsip kalau bohong kan nggak boleh. Ya bohong itu nggak boleh, dilarang ya untuk berbohong. Tapi bahasanya adalah lebih diplomatis kalau toh bicara tentang hal-hal seperti itu yang sensitif, yang bicara tentang finansial ya dengan anak ada diplomatis dalam pengertian. Ya alhamdulillah ini rezeki dari Allah ya, mau dari siapapun juga, mau dari mama, mau dari ayah, mau dari siapa, ini semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap aja diplomatis, nggak usah terlalu vulgar, walaupun dia juga tahu ada kita bahwa itu dari kita gitu ya. Nah, jadi bahwa ayah di mata anak berkurang gitu ya, khawatir kayak gitu. Ya ibu bisa bantu support biar anak akhirnya tetap segen kepada ayahnya meskipun yang membiayai yang kayak gitu adalah ibunya. Dan ibu bangun komunikasi terus dengan ayahnya yang baik dan juga gimana supaya lebih optimal ketika lagi ada masalah-masalah yang terkait finansial itu nggak jadi piomongan, nggak jadi ribut dan lebih diplomatis lah intinya. Pokoknya mah diplomatis lah Bu lah. Nggak usah vulgar-vulgar amat lah urusan yang keuangan. Rada sensitif. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana posisi saya sebagai istri penghasilan lebih besar dari suami? Bagaimana sikap saya terkadang suami minder sama saya? Terima kasih atas pencerahannya. Dan ini banyak Bu. Ya, oke ya Bu ya. Saya nggak sebutkan nama ibunya. Jadi yang kayak gini tuh banyak sekarang. Ibu-ibu karirnya bagus, jadi PNS, bahkan ada yang income-nya lumayan. Ya sekarang ini kayak gitu. Suami masih di bawah, ya bahkan jauh. Mungkin bisa jadi lagi nggak ada kerjaan gitu ya. Nah kalau toh sikap seorang istri kepada suaminya harusnya gimana? Tetap harus menghormati suaminya, harus berkhidmat kepada suaminya meskipun penghasilannya lebih kecil atau jauh lebih kecil. Dan yang paling utama ibu support aja suami supaya lebih percaya diri ya, supaya ada income tambahan ya. Kan istilahnya kalau istri mensupport buat suami itu kan menjadi sedekah gitu ya. Jadi sedekah istri ya. Ibu ngebahagiain suami, bahagiain anak-anak, bahagiain keluarga itu kan bagus.
Ya, kalau toh kondisi suami lagi kondisi seperti itu justru bagus kan, ibu support. Ya, tidak ada yang salah berkaitan dengan itu. Ya, jadi wanita-wanita sekarang itu dari rumah bisa banyak duit, bisa penghasilannya jauh lebih besar daripada suaminya yang bekerja kantoran, bisa jadi gitu ya. Atau juga dengan berbagai cara dagang, bisnis online atau apa, istri sekarang tuh keren-keren, hebat-hebat. Ya, tapi jangan sampai lupa peran seorang ibu dan jangan sampai si bapaknya atau suaminya minder gitu ya, sering komunikasi sama suami, sering komunikasi sama anak-anak dan yang lainnya. Pokoknya tampilkan suami itu sebagai leader di rumah, ambil peran yang lebih optimal, dan ibu pun juga ambil peran yang optimal sebagai seorang istri, kerjasama yang baik sehingga tidak banyak masalah yang muncul di rumah tangga ibu. Yang sering menjadi masalah ada divorce atau perceraian, ini hasil penelitian di beberapa tempat ya, itu ketika banyak terjadi ya, para PNS katakan ya dia penghasilannya lebih besar daripada suaminya sehingga si istri menggugat cerai suaminya. Karena apa? Suaminya penghasilannya lebih rendah, bahkan nggak punya penghasilan, loss pekerjaan, hilang pekerjaan. Akhirnya gugat cerai, ya, dan akhirnya cerai mereka. Padahal bertahan saja dengan kondisi itu, ya saran saya bertahan dan juga bangun komunikasi yang baik daripada divorce. Yang korban itu adalah kita, ya suami kita, ya juga anak-anak kita. Udah pertahankan seoptimal mungkin. Kalau tahu udah nggak bisa ditahan, ya sudahlah, gitu ya. Divorce pun jadi solusi. Tapi tahan, jangan sampai sedikit-sedikit gugat cerai, sedikit gugat cerai karena suami mungkin penghasilannya kurang ataupun nggak punya kerjaan. Semangatin terus, semangatin supaya lebih percaya diri suami kita. Itu saja. Terima kasih. Udah ya? Sudah larut malam, cukup. Baik. Ada lagi yang akan ditambahkan mungkin Ustaz, closing statement dari Ustaz sendiri, Mangga Ustaz. Ya. Berkaitan dengan hal ini ya, jadi kalau tos buat kaum ibu ya, ingat bahwa suami itu untuk ditaati bukan untuk ditakuti ya. Jadi kan ada yang takut sama suami gitu ya. Dan kalau toh buat seorang suami itu ingat bahwa perempuan itu butuhnya difahami, dihargai, dicintai ya. Butuh tanggapan dari suaminya kan, seperti saya katakan, misal contoh dengan kata oh ya, atau kayak gitu ya. Jadi biasanya kan sebelum menikah kita pilih pasangan kita ya, istri kita atau suami kita. Misal kalau tahu seorang istri dia karena cantik, lembut, baik ya, dipilih itu pakai kata karena. Ya, kalau laki-laki dia ganteng, baik, gagah, banyak duitnya, anak orang kaya, misal gitu ya. Nah, kalau udah nikah kita cintai walaupun, pakai kata walaupun kalau udah nikah. Walaupun kamu cerewet, pelit, bau, judes, dan lain-lain. Itu pasangan kita. Dan kita terima paketnya satu paket komplit. Jangan hanya terima kelebihannya aja, tapi nggak mau terima kekurangannya. Suami kita nggak care, maka kita bikin dia care. Tentunya dengan pelan-pelan, ya doain, dan segala macam. Ya. Jadi pernikahan itu jangan-jangan bukan untuk mengabulkan doa kita, teman-teman. Ya, Bapak Ibu Guru. Bisa jadi untuk mengabulkan doa pasangan kita. Bisa jadi dia dulu berdoa ketika sebelum nikah, ya Allah saya berharap jodoh saya itu orangnya sabar, lembut, penyayang. Ya ternyata oh itu kita ternyata. Maka ketika lihat ada pasangan kita ada kekurangan, bisa jadi itu Allah mengabulkan doa pasangan kita, doa istri kita atau doa suami kita. Ya maka terima kondisi pasangan kita, ya baik kelebihan atau kekurangannya dalam satu paket komplit. Dan ketika lagi ada masalah terus perbaiki. Dan jangan sampai kita tidak banyak berperan di rumah, apakah ibu ataupun ayah, jangan sampai rumahnya itu ada secara fisik ibu atau ayahnya, tapi perannya yang nggak ada. Maka ambil peran. Insya Allah jadi ladang amal, ladang pahala buat kita semua. Itu saja, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rabbi, kami yang berkumpul di tempat ini mohon kepadamu, ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ya Allah, kepada pasangan kami, ya Allah, kepada suami atau istri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Terlalu banyak dosa dan kesalahan kepada anak-anak kami, ya Allah. Kami tidak menjadi teladan bagi mereka, ya Allah.
Ya Allah ya Rabbi, ampuni kesalahan kami baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampuni pula dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihani mereka berdua sebagaimana keduanya telah mendidik dan mengasihi kami semenjak kami kecil ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami pasangan kami ya Allah, menjadi penyejuk mata kami, penyenang hati kami, dan jadikan kami semua ikutan orang yang bertakwa ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan kami menjadi keturunan yang saleh dan salehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, keselamatan kepada kami di dunia ini dan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hilmi sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi memberikan pencerahan bagi kita semua dan juga bisa berbagi peran, memfungsikan peran kita sebagai ayah dan juga sebagai seorang ibu. Baik, itu saja mungkin kajian